Jadi anak-anak Indonesia itu di sana nggak bisa belajar kecuali belajar di sekolahan Indonesia. Karena kita Gen B, generasi baru Indonesia kan Kak. Jadi kita itu setiap orang ya harus memiliki skillnya itu. Jadi kalau mahasiswa umum pengen tahu gimana sih caranya masuk beasiswa Bank Indonesia, kita kasih. Hola, kembali lagi dengan aku Alin yang bakal menemani di podcast Sapanisha kali ini. Ruang kolaborasi, berbagi cerita, inspirasi, dan aksi nyata. Hari ini kita kedatangan tamu yang paket lengkap nih. Kak Hanifah Tia Intan Jelita atau kerap disapa Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo, selamat sore. Buat Sapanisan yang belum tahu, Kak Hani ini mahasiswi akuntansi penerima award Bank Indonesia, pernah melakukan pengabdian literasi, keuangan berbasis green economy di Thailand, dan terlibat penyusunan bahan ajar untuk anak-anak di Malaysia, serta bersertifikat BNSP di dunia kreatif dan digital marketing. Keren sekali ya Kak Hani. Gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah sehat untuk saat ini karena di semester akhir ya Kak. Sebenarnya lebih banyak nganggurnya, cuman minggu-minggu ini baru ngurusin pemberkasan buat wisuda. Oh, pemberkasan berarti udah selesai semua ya, Kak? Udah, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita kulik gimana caranya Kak Hani membagi waktunya, izinkan aku untuk pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Solo membeli batik. Cakep. Jangan lupa mampir ke Solo Safari. Cakep. Anak muda, jangan cuma jago scroll TikTok dan kritik. Saatnya berkarya dan berkontribusi. Oke Sapanizen, yuk kita mulai ngobrol serunya bareng Kak Hani. Sebelumnya boleh disapa dulu sobat kita Sapanizen di rumah. Halo Sapanizen, selamat sore. Kak Hani, kakak ini kan mahasiswi akuntansi kan, tapi di saat yang sama juga bersertifikat BNSP, digital marketing, sosial media marketing, dan konten creator, plus pernah jadi konten kreatif di prodi pendidikan akuntansi. Iya, betul sekali. Apa yang bikin kakak tertarik banget nih buat ekspor dua dunia yang berbeda banget ini? Oke, jadi kalau ditanya awal perkuliahan itu kenapa saya memilih pendidikan akuntansi ya Kak? Awalnya saya tuh pengennya malahan yang administrasi perkantoran. Cuman karena saya itu ketolak PTN 6 kali, dan akhirnya saya mau nggak mau harus di swasta dan di Solo. Kalau pendidikan administrasi perkantoran itu di UMS nggak ada kebetulan. Jadi saya cari yang pendidikan yang nyambung-nyambung sama pendidikan administrasi perkantoran. Jadi saya ambil pendidikan akuntansi. Kemudian untuk di dunia kreatif itu sebenarnya kebetulan di awalnya. Awalnya cuman diikut organisasi. Di tahun kedua ikut organisasi itu saya diminta untuk jadi tim medianya organisasi. Di awal periode kita melakukan rapat kerja dengan pimpinan prodi. Kalau di himpunan kan langsung diinang sama prodi. Nah, pas rapat kerja dengan prodi, kebetulan tim kreatifnya prodi itu baru aja lulus dan prodi itu langsung di situ minta ke yang jadi ketua umum saya ini, ketua umum himpunan, buat minta salah satu anak himpunan buat jadi tim kreatifnya prodi. Setelah itu langsung di depan kaprodi saya itu ditunjuk sama ketum saya nggak bisa nolak apa-apa dong. Jadi saya langsung mau nggak mau ya udah mau gitu. Yang awalnya saya nggak bermodalkan apa-apa karena emang masuk di tim medianya himpunan itu baru di tahun kedua, sedangkan di tahun pertama itu masuknya di divisi pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa. Yang awalnya juga oke dulu, padahal nol ininya bekalnya. Tapi kalau emang kita niatin itu ya kita bisa gitu. Keren banget mau mencoba ya Kak. Iya, yang penting itu sih. Iya, berani. Iya, berani mencoba. Oke, dari pengalaman kakak, apa titik momen yang bikin kakak sadar kalau akuntansi dan konten kreatif itu ternyata bisa berjalan berdampingan, gak bertabrakan tuh? Ya, gini, karena menurut saya untuk sekarang itu di dunia editing itu kayak setiap orang harus punya nggak sih Kak? Karena bisa jadi kalau kita kerja di kantor itu tetap ada di, misal gini ceritanya, teman saya ini magang
magang di salah satu kantor yang ada di Solo. Terus dia itu cerita, saya itu magangnya di lantai 3, tapi dalam setiap lantai itu tetap ada tim media kreatifnya sendiri. Jadi kita itu setiap orang ya harus memiliki skill-nya itu, skill-nya editing itu. Jadi editing itu menurut saya semua harus bisa sih, kayak gitu. Jadi semua nggak harus yang ini aja ya Kak, Iya. media aja. Oke, selama ini komentar yang paling sering Kak Hani terima tuh apa? Anak akuntansi kok jago konten apa? Anak akuntansi kok jago konten kreator, atau konten kreator kok bisa hitung-hitungan anak akuntansi? Oh gitu. Yang paling sering sih ini, yang anak akuntansi kok jago ngedit gitu. Oh. Sebenarnya juga nggak jago ya Kak, namanya juga lagi belajar ya kita. Yang penting kita ada kemauan dan ya kita mau. Karena dari awal itu Kak Prodi itu pas minta saya buat jadi tim kreatifnya itu bilangnya gini, itu nggak cuma Kak Prodi sih, tapi beberapa dosen-dosen Prodi saya itu bilangnya kayak, itu justru malah nanti itu bisa buat bekal kamu di pekerjaanmu nantinya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu buat semangat saya gitu loh Kak, gitu. Kalau julukan kok jago ngedit itu udah kayak PDD abadi sih Kak, karena di periode ketiga setelah saya ikut organisasi yang tingkat fakultas, saya juga PDD lagi gitu. Kayak ya udah menempel Iya, udah abadinya. menempel banget. Tapi kata Kak Hani kan ini kurang jago dalam editing, tapi saya lihat di IG bagus-bagus itu editingnya. Karena belajar karena sering saking lamanya kita juga belajar. Jadi sebenarnya awalnya itu saya cuman ya amati tiru modifikasi gitu kan Kak. Tapi pada saat saya udah di organisasi ketiga, kebetulan di himpunan itu butuh satu pembicara buat seminar workshop editing. Dan pada saat itu meminta tolong kepada saya. Nah, saya sebagai, saya kan kemarin pernah di organisasi itu ya, masa nggak mau bantu adiknya gitu kan. Mau nggak mau saya belajar di situ Kak. Saya buka YouTube, gimana sih sebenarnya editing yang benar. Karena kan background saya emang akuntansi ya, bukan dari yang informatika atau apa. Saya belajar di situ kayak, oh ternyata tuh kalau ngedit harus ada kesimetrisan, warna juga ada, nggak ngasal milih warna kayak gitu belajar. Berarti dari apa tadi kegiatan yang tadi Kakak jadi kulik-kulik terus yang pertama kali banget ya mau nggak mau saya harus mencari informasi dari luar, dari manapun pas saya diminta untuk belajar bareng teman-teman di workshop editing itu. Karena nanti kalau misal saya nggak belajar, besok saya ditanya teman-teman tapi saya nggak tahu gimana gitu kan. Keren sekali. Oh iya, kita ganti ke tema beasiswa BI tadi kan. Kakak nerima ini kan beasiswa dari Bank Indonesia. Iya, keren sekali. Menurut Kakak selain support finansial, hadiah paling besar apa yang Kakak terima dari beasiswa tersebut? Jadi gini Kak, sebenarnya awalnya saya tertarik di Genbi ini bukan juga karena cuannya ya, karena kegiatannya. Karena memang kegiatannya itu sangat seru sekali. Misal kita ada pelatihan kegiatan seminar pada saat itu. Biasanya kita kegiatannya namanya leadership camp atau leadership practice atau leadership apa gitu. Karena pada saat itu kita mengikuti kegiatan leadership practice itu dengan 5 pembicara Kak. Dengan topik yang berbeda-beda, nginep 3 hari 3 malam. Tapi yang nggak membosankan di situ, kita nginepnya nggak di Solo, kita kegiatannya nggak di Solo. Dan di hari terakhir itu kita dikasih outbound. Dan outbound yang paling seru itu kita nge-jeep bareng-bareng Kak di Kaliurang itu bersama semua penerima beasiswa yang ada di Solo, 300. Wah, jadi kayak walaupun kita habis digenjot sama materi banyak, tapi besoknya kita dikasih fun. Nah, kayak gitu yang menarik sih buat saya, kayak seru banget gitu. Seru banget, dan itu ramai banget ya 300. Iya, ramai banget 300. Jadi se-Solo itu ada 300. Ada 5 kampus yang bermitra dengan Bank Indonesia. Gitu. Keren sekali. Oh iya, Kakak kan juga jadi sempat jadi ketua Genbi Komisariat UMS. Iya, betul sekali. Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi BEM FKIP. Iya. Aktif di himpunan juga. Iya. Sampai di komunitas keagamaan seperti remaja masjid. Iya. Dari semua peran itu, pelajaran kepemimpinan apa yang paling berkesan untuk Kak Hani? Kalau ditanya itu bahkan
awalnya kenapa juga saya mau jadi ketua komisariat Gen BUMS itu karena saya memang tertarik belajar mengenai leadership, Kak. Karena menurut saya kalau semisal kemarin-kemarin itu saya megang Kominfo, Infokom itu ya sebagai kepala sih, cuman kan kepala divisi. Terus saya mikirnya gini, apa besok saya megang organisasi gantian ya? Enggak yang cuma divisi, tapi ya kali ini organisasi. Kalau itu lebih menantang buat saya, makin banyak pembelajaran yang saya dapatkan nantinya. Walaupun saya belum tahu nantinya itu gimana. Jadi pada saat itu saya berani aja buat nyoba. Biar pada saat saya menjadi ketua umum itu, ya sangat banyak yang bisa saya ambil gitu. Berarti suka banget sama tantangan ya Iya, Kak Hani. alhamdulillah. Bisa. Iya, dari banyaknya organisasi, gimana Kak Hani ngatur waktunya biar bisa untuk diri sendiri juga nih dan nggak tumbang? Ya kebetulan kalau untuk diri sendiri juga selalu dapat juga sih, Kak. Kalau untuk ngatur waktu biasanya gini, karena saya kan anak laju nih, Kak. Terus saya ikut BEM fakultas. Nah, kalau di Ormawa itu setiap Ormawa ada sekretariatan ya, Kak. Nah, saya setelah kuliah itu transitnya di Sekre. Kalau nggak ke Sekre kemana kan, karena laju ya. Iya. Nah di situ setelah kuliah ya fokus buat pembelajaran di kuliah. Kalau setelah di transit di Sekre ya, kalau misal kita ada pekerjaan yang dari BEM ya kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada ya udah kita main-main, atau kita bisa juga pada saat itu saya ngerjain tugas-tugas yang dari dosen. Karena kalau di kampus kan semua sudah ada, laptop juga bawa, fasilitas wifi semua kan juga ada. Kebetulan Sekre itu juga nyaman banget sih, Kak. Ada kasur, bantal gitu. Bahkan ada kasurnya. Lumayan sekali tuh. Tapi dari semua itu prinsip apa yang Kakak pegang biar bisa ngikutin semuanya teratur gitu, Kak? Saya itu selalu mau ngambil semua kesempatan yang datang ke saya, Kak. Jadi kayak kalau misal kesempatan itu dan saya nggak saya terima, besok itu kesempatan itu belum tentu datang lagi ke saya. Jadi mending saya guling-guling buat ngambil kesempatan itu daripada saya nyesel nggak ngambil gitu. Keren sekali nih, Kak. Oke, tadi di CV Kakak ada tertulis pernah terjun langsung ikut pengabdian literasi di Thailand. Iya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak gimana kok bisa ikut pengabdian itu nih, Kak? Kembali lagi pas saya raker himpunan itu, saya diminta jadi tim kreatifnya prodi. Mulai dari situ saya semakin banyak proyek dengan dosen. Bahkan semua kegiatan prodi itu saya selalu dilibatkan sebagai tim medianya prodi. Karena kebetulan cuma saya yang jadi tim media prodi. Jadi saya kemana-mana juga ikut. Pada saat itu ini tuh pengabdiannya milik prodi, Kak. Jadi prodi punya pengabdian di Thailand, literasi keuangan tadi. Nah, dibutuhkan satu mahasiswa untuk terlibat. Yang dibutuhkan juga tim media kebetulan. Nah, saya lah yang ditunjuk oleh pimpinan prodi pada saat itu. Bahkan saya pernah nanyain gini, Kak, pas di Thailand kepada bapak ibu dosen itu, kayak kita bener-bener kayak udah kayak teman sendiri, Kak, seseru itu. Saya tanya gini, Pak, kenapa kemarin itu saya ya yang dipilih ya gitu. Kata Kak Prodi saya, ya karena kamu yang paling banyak kontribusinya di prodi gitu. Itu bener-bener fully funded, dibiayain, Kak. Saya tinggal berangkat aja. Seru, lumayan seru ya di Iya, sana. alhamdulillah. Selain itu, kan Kakak juga terlibat juga nih dalam penyusunan buku komplikasi materi untuk anak-anak di Indonesia yang ada di Malaysia. Dari 2 pengalaman lintas negara ini, pelajaran yang paling berharga dan dampak sosial yang paling berdampak tuh apa, Kak? Semenjak itu, entah ini dampak dari mana ya, Kak, tapi semenjak saya mengikuti semua kegiatan itu, rasanya saya ya nggak mau buat dapat manfaatannya itu buat diri saya sendiri, tapi saya juga ingin berdampak buat terutama orang-orang di lingkungan sekitar saya gitu. Yang pengabdian kedua itu, jadi gini, Kak, ceritanya. Itu pengabdian dari salah satu dosen di prodi. Anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia, kayak anak-anak TKW gitu loh, Kak. Mereka kan nggak punya akta Malaysia. Jadi identitas dirinya itu semuanya Indonesia. Sedangkan di Malaysia itu anak-anak nggak bisa sekolah di sekolah Malaysia kalau nggak punya identitas Malaysia. Jadi anak-anak Indonesia itu di sana nggak bisa belajar kecuali belajar di sekolahan Indonesia.
Dan bahkan ada beberapa sanggar pendidikan itu yang diem-diem, Kak, biar pemerintah Malaysianya itu nggak tahu. Nah, teman-teman itu mereka itu bener-bener belajar itu kayak cuman di kayak TPA, Kak, kalau tahu. Iya. Dan kalau itu semua itu jadiin satu kayak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu jadiin satu. Dan mereka semua kalau semisal mau dapat ijazah Indonesia, mau nggak mau kan harus ambil kejar paket. Kejar paket kan di pemerintah kan di Kemendikbudristek kan ada buku panduannya juga, buku yang khusus buat kejar paket itu gimana aja. Nah, saya itu kemarin ngambil kompilasi dari buku yang dari Kemendikti buat saya ringkas. Jadi teman-teman Indonesia yang belajar di Sanggar Belajar Malaysia itu punya bekal nanti kalau mau ambil kejar paket gitu. Terus untuk dampak entah saya dapat dari mana, tapi semenjak mengikuti semua kegiatan dengan aktifnya itu saya selalu ingin untuk berdampak buat lingkungan sekitar gitu. Dan pas saya jadi ketua umum Genbi ini, saya membuat beberapa proker itu yang outputnya pokoknya saya maunya itu orang-orang sekitar berdampak. Kayak salah satunya proker yang saya buat itu kemarin yang pertama itu namanya gen inklusif. Jadi kita itu kalau proker pasti awalnya itu kayak gen. Karena kita Gen B, generasi baru Indonesia kan, Kak. Nah, gen inklusif itu di situ saya kemas kita kasih podcast beasiswa. Jadi kalau mahasiswa umum pengen tahu gimana sih caranya masuk beasiswa Bank Indonesia, kita kasih talk show di situ. Tapi gimana kita ngasihnya itu nggak cuman buat teman-teman yang semester 1 sampai 3. Kalau semester 1 sampai 3, 4 bisa, masih butuh buat talk show beasiswanya itu. Tapi kalau teman-teman yang di luar daripada semester itu atau di atasnya, udah nggak butuh dong materi-materi tersebut. Nah, oleh karena itu pada saat itu saya tambah satu materi lagi, yaitu personal branding dan pelatihan LinkedIn. Jadi kan buat semester akhir itu sangat berguna, apalagi buat profil LinkedIn gitu. Nah, secara tidak langsung saya inginnya juga berdampak seperti itu. Jadi dari yang pengalaman tadi, kakak membuat gen itu tadi ya, keren sekali. Kalau dari kedua itu yang menurut kakak paling seru diikutin tuh yang mana, Kak? Kedua kegiatan internasional itu, semuanya seru sih, Kak. Cuman yang rada berkesan ya sih yang bagian 2 pas di Malaysia, karena sama anak-anak langsung gitu. Iya. Karena pas di Thailand itu pelatihan literasi keuangannya itu buat ibu-ibu gurunya yang ada di sekolahan Lukmanul Hakim Provinsi Yala, Thailand. Kalau yang di Malaysia itu awal tahunnya itu dari mana tuh, Kak? Nah, kembali lagi karena ini proyeknya dosen, saya diberikan job desk buat bikin buku kompilasinya itu. Kebetulan sama teman saya juga. Jadi mahasiswanya itu 2 pas di Malaysia kemarin. Nah, sekarang kita kalau adik-adik SMA masih ragu masuk jurusan akuntansi karena terkesan kaku nih, Kak, dan gak kreatif. Apa pesan kakak sampaikan sebagai seorang yang hidup di tengah dunia akuntansi dan kreatif nih buat anak-anak SMA? Sebenarnya akuntansi sama dunia kreatif itu ya kembali seperti yang saya bilang, kalau skill editing itu untuk sekarang kayaknya semua orang harus bisa. Kalau akuntansi ya biasanya kalau anak-anak SMA itu penggambarannya kita nanti maunya kerja di kantoran gitu ya, Kak. Nah, paling diambil dari anak-anak itu pasti kayak manajemen akuntansi, dan sebenarnya nggak yang terlalu sulit dan rumit juga sih kalau kita mau belajarnya, karena tetap kalau di mulai awal kuliah itu kita dianggapnya semua rata nol, dan kita juga diajarinnya dari bawah dari semua gitu. Kalau lihat perjalanan kakak pernah jadi barista ya? Iya, di Sawa Coffee House sama aktif di berbagai organisasi. Terus peran mana yang menurut kakak nih melelahkan tapi ternyata seru banget? Kalau yang paling melelahkan dan paling seru itu pas saya di ini sih, Kak, organisasi fakultas. Karena kalau di fakultas itu lingkupnya udah nggak yang kita cuman ngurusin organisasi kita, tapi kan sekarang bahasanya kayak kalau universitas itu presiden mahasiswa gitu ya, Kak. Nah, kalau di fakultas pun gubernur mahasiswa. Yang kita fokuskan di situ kan nggak cuma organisasi berarti, dengan seluruh
keluarga mahasiswanya yang ada di situ. Kan pasti banyak sekali ocehan kayak gini gini gini, BEM kurang ini kurang ini kurang ini. Nah, di situ itu sangat melelahkan sih Kak, jujur, karena itu kayak mental kita harus kuat. Kita kan berhubungannya dengan orang banyak gitu. Apalagi kalau Kakak tahu tuh di WMS tuh ada Instagramnya Lambe Turah Kak. Semuanya di roasting di situ Kak. Jadi kita harus kuat mental di situ. Tapi kita juga harus gimana, karena mau sekeras apapun usaha yang kita lakukan ya kita nggak bisa muasin hati semua orang gitu. Tapi serunya karena bisa bertahan di awal sampai akhir gitu sih Kak. Untuk lingkungannya juga seru nggak? Lingkungannya seru. Seru juga. Oke, menurut Kak Tria sendiri, apa arti muda, multitalenta, dan berdampak? Dan satu langkah kecil apa yang bisa dimulai Sapanisen untuk hari ini kalau mereka ingin ikut memberi dampak ke yang lain kayak Kakak Hani ini? Kalau memberikan dampak dari kecil nggak perlu yang cukup besar dulu sih Kak. Kayak misal kita masih punya bekal sedikit, apa ya, katakanlah kita cuman bisa ngitung, ini kan kecil ya Kak, cuman bisa ngitung, tapi dengan kita bisa ngitung itu kita juga bisa berdampak. Contohnya kita memberikan pengajaran itu pada keponakan-keponakan kita kayak gitu, itu juga merupakan salah satu dampak gitu. Nah terus dengan apa yang telah dilakuin, pembelajaran apa yang bisa didapat, nah itu juga bisa disampaikan nih kepada temennya, entah adiknya yang nantinya akan mengikuti perjalanan itu juga, kemarin itu gimana, itu juga salah satu dampak yang bisa disampaikan, karena kayak memberikan sedikit jalan kepada yang belum pernah melakukannya, seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari lingkungan kecil. Bisa mulai dari kecil. Ternyata ngobrol sama Kak Tria ini seru sekali, nggak kerasa udah di penghujung acara. Kayak kita lagi ikut kelas, nongkrong juga, banyak banget insight yang didapat dan contoh nyata yang bisa Sapanisen tiru pelan-pelan. Terima kasih banyak Kak Hani sudah mau cerita tentang dunia akuntansi, organisasi, konten kreatif, bahkan pengalaman internasionalnya. Semoga makin banyak anak muda yang berani eksplor potensi diri tanpa harus merasa terkotak-kotakan oleh prodinya masing-masing. Buat Sapanisen yang pengen belajar akuntansi dengan cara yang lebih santai dan relate, jangan lupa follow Instagram Kak Hani di Hanifah Tria ya Kak. Siapa tahu dari satu konten yang kamu tonton hari ini, besok kamu jadi lebih pede, ngatur uang, karir, atau bahkan mengejar mimpimu. Kalau kamu punya karya kecil, apapun, entah itu poster, video, ataupun gerakan sosial bareng teman-teman, kalian juga bisa tag @Sapanisha. Siapa tahu ceritamu bisa jadi bahan ngobrol kita di episode selanjutnya. Sekian dari aku, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap muda, tetap multitalenta, dan tetap berdampak. Jangan lupa bahagia. Dadah Sapanisen.